Oke, kita akan melanjutkan materi terkait dengan badan usaha dalam perekonomian dan ini merupakan video yang kedua atau part 2 dari badan usaha dalam perekonomian. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi yaitu badan usaha milik swasta atau kita singkat dengan BUMS. BUMS merupakan badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh pihak swasta. Tujuan utama berdirinya BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta adalah mencari keuntungan pribadi bagi pemiliknya. Tetapi keberadaan BUMS memberikan dampak yang baik bagi perekonomian karena BUMS memberikan pajak bagi negara. Dengan tingginya hasil usaha dari BUMS, maka pajak yang dibayarkan pada pemerintah juga akan semakin tinggi. Hal ini berdampak pada pendapatan pemerintah yang akan meningkat. Jadi BUMS ini badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh pihak swasta, yang mana tujuan utama berdirinya adalah mencari keuntungan pribadi bagi pemiliknya. Namun, keberadaan BUMS tidak hanya keuntungan pribadi untuk pemiliknya, tetapi juga memberikan dampak bagi perekonomian karena BUMS memberikan pajak terhadap negara. Dengan tingginya hasil usaha dari BUMS, maka pajak yang dibayarkan pada pemerintah juga akan semakin tinggi, yang mana akan berdampak pada pendapatan pemerintah yang juga akan meningkat. Selanjutnya adalah BUMS ini terdiri atas 4 jenis. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan. Pengertiannya adalah perusahaan yang didirikan oleh seseorang dan modalnya berasal dari harta pribadi. Mendirikan perusahaan perseorangan sangat mudah karena tidak perlu membuat akta pendirian. Contoh dari perusahaan ini adalah usaha rumah makan dan laundry. Yang kedua adalah firma. Pengertian dari firma adalah persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dengan nama dan modal bersama. Persekutuan ini juga dikelola secara bersama-sama. Karena pemilik dan pelaksana usaha ini bersama, maka setiap kebijakan yang ditetapkan juga harus mempertimbangkan kepentingan para pemilik. Apabila nanti perusahaan memperoleh keuntungan dan kerugian, kedua belah pihak sama-sama menanggungnya. Jadi, kalau perusahaan perseorangan itu adalah didirikan oleh seseorang dan modalnya berasal dari harta pribadi. Sedangkan firma merupakan persekutuan dari dua orang atau lebih yang mana dia mengelolanya dan juga modalnya secara bersama-sama. Yang ketiga adalah persekutuan komanditer, yaitu didirikan oleh beberapa orang. Dalam persekutuan ini, pendiri dibagi menjadi sekutu aktif atau disebut juga dengan komplementer dan sekutu pasif atau komanditer. Sekutu aktif atau komplementer adalah sekelompok orang yang mengelola badan usaha, sedangkan sekutu pasif atau komanditer adalah sekelompok orang yang hanya menyerahkan modal dan tidak turut campur dalam pengelolaan usaha. Jadi kalau dia aktif, dia mengelola badan usaha, sedangkan kalau dia pasif artinya dia hanya menyerahkan modal, tetapi tidak ikut dalam pengelolaan usaha. Dan yang terakhir, yang keempat adalah perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT merupakan perusahaan yang didirikan oleh beberapa orang, berbadan hukum, dan modalnya berbentuk saham. Pemilik modal terbesar dalam suatu PT memiliki pengaruh yang besar dan akan mendapatkan laba usaha yang paling besar dibandingkan dengan pemilik modal lain. Jadi kalau PT atau perseroan terbatas didirikan oleh beberapa orang dan dia berbadan hukum dan modalnya itu berbentuk saham, di mana pemilik modal terbesar memiliki pengaruh yang lebih besar dan mendapatkan laba usaha yang paling besar dibandingkan dengan pemilik modal lainnya. Selanjutnya, tujuan utama dari berdirinya BUMS yaitu mencari keuntungan. Jadi tujuan utama BUMS adalah mencari keuntungan dan selain itu BUMS memiliki peranan yang sangat besar untuk perekonomian. Peranan BUMS dalam perekonomian adalah yang pertama sebagai penggerak perekonomian, yang kedua membantu meningkatkan kinerja ekonomi nasional di berbagai sektor pembangunan. Yang ketiga mengurangi kemiskinan, yang keempat menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat, yang kelima membantu pemerintah mengurangi pengangguran dengan membuka kesempatan kerja baru.
Yang keenam, membantu pemerintah dalam mengelola dan mengusahakan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang tidak dapat ditangani oleh BUMN. Yang ketujuh, membantu pemerintah dalam pendapatan negara dengan membayar pajak. Dan yang kedelapan, mendorong meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan dari BUMS. Yang pertama adalah keunggulannya, yaitu meningkatkan pendapatan nasional, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan penerimaan pajak nasional, cepat dalam mengambil keputusan dalam perusahaan, penyedia barang dan jasa kebutuhan masyarakat, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, terkait dengan peranan dari BUMS dalam perekonomian. Sedangkan kelemahannya adalah yang pertama, terlalu mementingkan laba sehingga kurang memperhatikan lingkungan. Kemudian yang kedua adalah kesulitan mendapatkan modal. Selanjutnya kita akan membahas koperasi. Terkait dengan koperasi ini, sejarah dari berdirinya koperasi di Indonesia adalah koperasi di Indonesia lahir dari sistem kapitalisme yang menyengsarakan kehidupan rakyat. Adanya penderitaan dan kemiskinan tersebut mendorong seseorang yang bernama Raden Arya Waria Atmaja yang berasal dari Purwokerto untuk mendirikan sebuah bank untuk membantu kehidupan rakyat dan membantu pegawai negeri yang terjerat hutang rentenir dengan bunga tinggi pada tahun 1896. Pada saat itu, Raden Arya Wirja Atmaja mendirikan sebuah bank untuk pegawai negeri yang diberi nama Bank Pertolongan Tabungan. Sistem yang dipakai adalah dengan mengadopsi sistem koperasi kredit dari Jerman. Setelah beberapa lama, bank tersebut diubah menjadi koperasi. Tahun 1908, Raden Sutomo melalui Budi Utomo berusaha mengembangkan koperasi, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena tidak mendapatkan dukungan dari rakyat. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap koperasi. Tahun 1913, SDI yang kemudian berganti nama menjadi SI atau Sarekat Islam menjadi pelopor berdirinya Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan. Koperasi ini pun tidak bertahan lama disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya karena masih rendahnya pendidikan, kurangnya penyuluhan koperasi, dan sedikitnya pimpinan koperasi pada saat itu. Setelah itu, perkembangan koperasi di Indonesia menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan. Tahun 1939, koperasi di Indonesia tumbuh pesat mencapai 1.712 unit koperasi dan sebanyak 172 terdaftar di pemerintah dengan jumlah anggota mencapai 14.134 orang. Pada tanggal 12 Juli 1947, untuk pertama kalinya, Gerakan Koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi pertama di kota Tasikmalaya. Tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai hari lahirnya koperasi. Koperasi kembali terombang-ambing setelah Indonesia menetapkan sistem demokrasi liberal pada periode 1945 sampai 1967. Itulah sedikit gambaran terkait dengan sejarah koperasi. Selanjutnya kita akan membahas pengertian koperasi. Koperasi berasal dari kata cooperation, yaitu co yang berarti bersama dan operation yang artinya usaha atau kerja. Jadi, pengertian dari koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Pengertian lain tentang koperasi dikemukakan oleh Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Beliau menyebutkan bahwa koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan hidupnya. Koperasi bertujuan untuk menyejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Di Indonesia, koperasi berkedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional, yaitu sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 33 Ayat 1.
Landasan koperasi di Indonesia terdiri atas 3, yaitu landasan ideal, landasan struktural, dan landasan operasional. Landasan ideal koperasi adalah Pancasila. Sebagaimana yang kita ketahui, Pancasila merupakan jiwa dan pandangan hidup negara, bangsa, dan masyarakat Indonesia. Pancasila juga merupakan nilai-nilai unsur yang ingin diwujudkan oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, landasan ideal dari koperasi adalah Pancasila. Yang kedua, landasan struktural. Landasan struktural dari koperasi adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan aturan pokok organisasi negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila. Dalam Undang-Undang Dasar terdapat berbagai ketentuan yang mengatur berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia dalam bernegara. Dan yang terakhir adalah landasan operasional. Landasan operasional dari koperasi merupakan aturan kerja yang harus diikuti dan ditaati anggota, pengurus, dan pengawas dalam menjalankan tugas di koperasi. Landasan operasional tersebut terdiri atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga. Dalam kegiatannya, koperasi berlandaskan atas azas kekeluargaan dan gotong royong. Selanjutnya adalah prinsip koperasi di Indonesia. Apa saja prinsip koperasi Indonesia? Yang pertama adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, pendidikan perkoperasian, kerjasama antar koperasi. Dua prinsip koperasi terakhir, yaitu pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi, dilakukan dalam rangka mengembangkan koperasi agar koperasi lebih maju dan berkembang. Selanjutnya adalah jenis koperasi yang berkembang di Indonesia. Berdasarkan bentuknya, jenis koperasi yang berkembang di Indonesia ada dua. Yang pertama adalah koperasi primer, dan yang kedua adalah koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan orang per orang dengan jumlah minimal 20 orang. Contoh dari koperasi primer adalah koperasi unit desa atau KUD dan koperasi pegawai. Yang kedua, koperasi sekunder merupakan koperasi yang beranggotakan badan hukum koperasi. Untuk membentuk koperasi sekunder diperlukan minimal 3 koperasi yang sudah berbadan hukum. Contoh dari koperasi sekunder adalah Koperasi Pemuda Indonesia atau Kopindo yang beranggotakan koperasi mahasiswa atau Kopma di Indonesia. Jadi kalau koperasi sekunder ini lingkupnya lebih besar dibandingkan dengan koperasi primer. Selanjutnya berdasarkan lapangan usaha. Berdasarkan lapangan usahanya, koperasi dibagi menjadi 3. Yang pertama koperasi simpan pinjam atau KSP. Koperasi simpan pinjam atau KSP merupakan koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam. Yang kedua, koperasi konsumtif merupakan koperasi yang menyalurkan barang-barang konsumsi kepada para anggota dengan harga layak dan murah, serta berusaha membuat sendiri barang-barang konsumsi untuk keperluan anggota. Dan yang ketiga adalah koperasi produsen, merupakan koperasi yang anggotanya orang-orang yang mampu menghasilkan barang, seperti koperasi peternak susu sapi di Pangalengan, Jawa Barat. Untuk materi selanjutnya terkait dengan perangkat organisasi koperasi akan kita bahas pada part ketiga. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di part selanjutnya.